Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyeda Rosada, NIM 1120067, kelas HKIP. Di sini saya akan membuat video tentang siasa dauliyah, siasa dustriyah, dan siasa maliyah. Untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester, mata kuliah fikih siasa yang diampu oleh Bapak Fauzan MSI. Yang pertama, siasa dauliyah. Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siasa dauliyah. Siasa dauliyah berarti kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional. Masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurus kaum zimimi, perbedaan agama, akad timbal balik dengan kaum zimimi, hudud dan kisos. Yang pada intinya mengatur segala aspek terkait dengan politik hukum internasional. Secara garis besar, menurut Muhammad Iqbal, siasa dauliyah terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu al-siasa al-duali al-hassas, atau disebut juga hukum perdata internasional yang mengatur dalam aspek keperdataan tentang hubungan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim. Lalu bagian yang kedua yaitu al-siasa al-duali al-am, atau disebut juga dengan hubungan internasional yang mengatur politik kebijaksanaan. Terus adapun sejarah siasa dauliyah, yaitu sebelum Islam dalam kitab Al-Mansyur al-Asriyah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Dauli al-Am, perjanjian antara Ramses III atau Fir'aun atau Raja Mesir dengan Hetta atau Raja Asia Kecil pada abad ketiga sebelum Masehi menurut Amer Ali merupakan salah satu perjanjian yang paling tua di antara dua negara. Isi perjanjian tersebut antara lain tentang penghentian peperangan dan perjanjian ekstradisi bagi rakyat yang lari dari negara asalnya atau masyarakat Madinah yang berjualan di luar daerah pada masa Islam, kemudian pada masa sekarang. Lalu ada ruang lingkup siasa dauliyah. Yang pertama yaitu perjanjian internasional. Yang kedua ada perlakuan terhadap tawanan. Terus yang ketiga ada kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Terus yang keempat ada ekstradisi. Menurut J.G. Starke, ekstradisi menunjukkan suatu proses di mana suatu negara itu menyerahkan atas permintaan negara lainnya seorang dituduh kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara Pemhon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Biasanya kejahatan yang berwenang untuk mengadili penjahat tersebut yang dilakukannya dalam wilayah yang diserahkan. Kemudian pemberian suaka politik dan keamanan. Konsepsi suaka politik dalam hubungan internasional yaitu meliputi unsur pemberian naungan yang bersifat lebih dari pelarian sementara dan unsur-unsur pemberian perlindungan secara aktif oleh pembesar-pembesar negara yang memberi suaka. Terus penentu situasi damai atau perang. Adapun dasar-dasar siasa dauliyah, yang pertama asas perikemanusiaan, yang kedua asas persamaan, yang ketiga asas keadilan, yang keempat asas musyawarah, yang kelima asas kebebasan, yang keenam asas kehormatan manusia. Asas kehormatan manusia ini menghendaki agar suatu bangsa tidak merendahkan bangsa lainnya. Kemudian ada asas menghormati manusia ini menolak terhadap klaim superior dan inferior bangsa. Seluruh manusia terhormat secara difitrah. Asas kehormatan manusia merupakan landasan yang harus dipegang dalam hubungan internasional. Kemudian ada asas toleransi. Asas toleransi itu
menghendaki agar setiap perjanjian memuat kesepakatan untuk saling menghargai perbedaan, kekurangan, dan kelebihan tiap-tiap peserta perjanjian. Asas kerjasama. Kemudian siasat dusturiyah. Siasat dusturiyah merupakan bagian fikih siasah yang membahas perundang-undangan. Dalam bagian ini dibahas antara lain yang pertama konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar aegis dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu aegis. Terus legislasi atau bagaimana cara perumusan perundang-undangan. Kemudian ada lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kemudian ada tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara harfiah al-ha wal akdi berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fikih siasa merumuskan pengertian ahwal wa akdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas nama umat. Alan ahwal wal akdi mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat atau rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka. Kemudian syarat dan mekanisme pemilihan ahwal al-waqdi dengan adil dengan segala syarat-syaratnya. Kemudian B itu membuat mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam atau khalifah sesuai dengan kriteria yang legal. Terus yang C yaitu wawasan dan sikap kebijaksanaan yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam atau khalifah dan paling efektif serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan. Menurut Al-Mawardi, tugas tersebut awal al-wa'at terbatas pada dua hal, yaitu yang pertama mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah. Yang kedua ada menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah disepakati. Selain dua hal di atas, lembaga tersebut ahwal al-waqdi juga memiliki wewenang untuk memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat, dan itu juga dilakukan secara musyawarah. Terus yang ketiga ada siasa maliyah. Secara etimologi fikih siasa, maliyah adalah mengatur politik keuangan. Dalam fikih siasa maliyah, orang kaya tidak sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang-orang miskin itu diharapkan bersikap selalu sabar dan bekerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Ruang lingkup siasa yaitu cara kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara agar masyarakat tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari himpitan ekonomi. Kalau maliyah itu yaitu hak milik atau harta perseorangan yang juga dilindungi oleh syarak. Terus zakat merupakan sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Zakat meliputi mal atau binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, terus buah-buahan,
harta perniagaan. Zakat rikas dan zakat fitrah ghaimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir yang melalui peperangan. Dalam ini kewajiban dalam harta ghaimah untuk dibagi 5 dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran, dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan yang ikut tempur. Kemudian ada jizyah, yaitu iuran negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka, atau sebagai imbangan bahwa mereka itu memperoleh apa yang diperoleh orang Islam tersendiri, baik dalam kemerdekaan diri, memelihara harta, kehormatan, dan akamah. Kalau di Islam ada zakatlah, kalau buat orang yang non muslim ada jizyah. Al-Kharat dari segi bahasa berasal dari kata akhraja yukhriju ikhrajan, yang arti dasarnya yaitu mengeluarkan. Dairot al-ma'arif atau al-islamiyah mengatakan bahwa kharaj berasal dari bahasa Persia koregia yang berarti pajak, yaitu kemudian ada Baitul Mal. Baitul Mal itu merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul Mal itu bertugas dalam mengawasi kekayaan negara, terutama pemasukan dan pengelolaan, maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lainnya. Baitul Mal itu ada pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khususnya untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat dalam bentuk pendapat maupun pengeluaran. Kemudian ada sumber hukum siasah maliyah. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu hadis. Adapun ruang lingkup siasah maliyah yaitu bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dengan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar. Seperti Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang kafir dan orang miskin pada umumnya. Kepedulian ini yang seharusnya itu diperhatikan oleh para penguasa atau pemimpin, agar masyarakatnya itu tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari kehimpitan ekonomi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, penjelasan mengenai tentang fikih siasah. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam menyampaikan materi-materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.